Hadirin jamaah Id rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita hingga saat ini, wabil khusus yaitu nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Tiada satupun kenikmatan yang kita rasakan saat ini melainkan semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menyadari itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu amat sangat menyayangi kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya seluruhnya, dan berkah solawat semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat darinya, amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Id rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita memasuki hari Idul Fitri, yaitu hari kembali kepada kesucian setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman kepada Allah, mengharap ridha Allah dan juga mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tergolong ke dalam itu. Hadirin jamaah Id rahimakumullah, di hari Idul Fitri ini menurut Al-Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya, beliau menukil daripada ayat-ayat Quran dan hadis bahwasannya disunahkan pada hari raya ini kita disunahkan berhias, dalam artian kita sebelum berangkat sholat Id kita mandi terlebih dahulu, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian yang terbaik. Maka ada istilahnya membeli baju lebaran itu tidak ada masalahnya, karena memang ada anjurannya bahwa di hari raya kita harus menampakkan kebahagiaan kita. Kita harus menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita berhasil melampaui ibadah di bulan suci Ramadan, dan hari raya Idul Fitri ini adalah kemenangan bagi kita semua. Maka disunahkan potong kuku terlebih dahulu, memakai pakaian-pakaian yang terbaik yang dimiliki. Kalaupun ada yang baru, pakai yang baru. Kalaupun tidak ada yang baru, pilih pakaian yang paling terbaik di hari ini. Dan jamaah Id rahimakumullah, ini merupakan syiar. Namun pada hakikatnya kita jangan sampai terjebak dengan euforia pakaian baru. Jangan sampai kita terjebak karena kita melihat kesunahan di dalamnya, kita terjebak dengan sebatas Idul Fitri dimaknai sebatas dengan pakaian yang baru. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyampaikan pesan yang sangat indah yang mari kita maknai bersama. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah milik orang-orang yang memiliki pakaian yang baru, namun hakikatnya hari raya ini dimiliki oleh orang-orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada hari raya, di mana kita semua meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan walaisal 'id liman tajammala bil libas war rukub, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya bukanlah milik orang yang berhias, yang mempercantik diri, yang mempercantik pakaian ataupun mempercantik kendaraan, tapi hakikat hari raya adalah milik bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Id rahimakumullah, dari pesan indah tersebut mari kita maknai. Yang pertama, bahwasannya hari raya Idul Fitri itu milik orang-orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Tujuan utama kita ibadah di bulan suci Ramadan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya hari raya ini dimiliki oleh orang-orang yang ketika di bulan suci Ramadan dia gemar beribadah,
di hari raya, di bulan Syawal, dia lanjutkan kebiasaan ibadah tersebut. Di bulan suci Ramadan, dia rajin sholat 5 waktu ke masjid berjamaah, maka di bulan Syawal kebiasaan baik itu dia lanjutkan. Itulah orang yang mendapatkan kemuliaan bulan Syawal, yaitu hari kemenangan, hari Idul Fitri. Ketika di bulan suci Ramadan dia mampu untuk melaksanakan tilawah Al-Quran, di bulan Syawal dia lanjut melaksanakan tilawah Al-Quran. Di bulan suci Ramadan dia gemar sholat malam, maka di bulan Syawal dia pun tetap gemar untuk melaksanakan sholat malam. Inilah orang yang memperoleh hari kemenangan. Inilah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat bahwasanya orang yang mendapatkan kemuliaan di hari raya adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Maka dari itu, di kesempatan yang mulia ini, mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di hari raya ini kita betul-betul dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jamaah Id rahimakumullah, hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam At-Tirmidzi, apa katanya? Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yughfarullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Celakalah seseorang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin halaman 58 menyebutkan bahwasannya macam-macam dosa itu ada 3. Yang pertama, dosa meninggalkan kewajiban, yaitu seperti dosa meninggalkan sholat 5 waktu, seperti dosa tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dosa-dosa semacam ini cukup kita dengan taubat kepada Allah dan mengqadha hal-hal yang kita telah tinggalkan. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa-dosa hakullah, yaitu dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mabuk-mabukan, seperti berzina. Bagaimana cara tobatnya? Cukup memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dikatakan bahwasannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali." Wahai anak Adam, selama engkau senantiasa berdoa kepadaku, selama engkau senantiasa mengharap rahmatku, mengharap ampunanku, maka aku ampunkan seluruh dosa-dosamu, dan aku tidak peduli berapa banyak dosa-dosamu. Dosa-dosa yang pertama dan kedua, dosa meninggalkan kewajiban, tidak sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah dosa kita, yaitu berzina, mabuk-mabukan. Cukup kita dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi, dan senantiasa melakukan perbuatan baik, niscaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, di dalam hadis qudsi tadi, Allah tidak peduli, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Namun hadirin wal hadirat jamaah Id rahimakumullah, ada satu dosa yang mesti menjadi garis bawahi, karena lebih berat daripada 2 dosa yang tadi. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Yang ketiga adalah dosa hakul adami, yaitu dosa kepada sesama. Dosa kita menghina teman kita, dosa kita menyakiti hati saudara kita, dosa ketika kita membuat terluka hati saudara kita, terutama dosa ketika kita menyakiti hati orang tua kita. Inilah yang harus kita perhatikan. Dosa yang pertama dan yang kedua itu kita cukup tobat kepada Allah. Kita sholat, selesai sholat, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa saya ya Allah, begitu banyak dosa-dosa saya, maksiat saya begitu banyak ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hakul adami, kita menyakiti hati teman kita, kita menyakiti hati tetangga kita, bahkan kita berani menyakiti hati kedua orang tua kita, maka kita tidak cukup dengan kita memohon ampun kepada Allah. Kita tidak cukup dengan kita sholat, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya pernah menyakiti saudara saya, ya Allah ampuni dosa saya pernah menyakiti tetangga saya, ya Allah ampuni dosa saya pernah menyakiti ibu saya, ya Allah
ampuni dosa saya, pernah menyakiti ayah saya, pernah menyakiti adik saya. Tidak cukup dengan demikian, tapi hakul adami, kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Maka di momen Idul Fitri ini, agar kita betul-betul memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul merayakan hari kemenangan, maka setelah ini kita memohon maaf kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, terkhusus kepada orang tua kita. Kita mohon maaf apabila selama ini ternyata kita sering menyakiti hati kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sekarang sudah lanjut usia, apalagi orang tua kita sedang lanjut usia, semakin tua kita perhatikan ini semakin mendekati ajalnya. Maka kita harus perhatikan bagaimana jerih payah orang tua, bagaimana kasih sayang orang tua kita kepada kita. Coba kita bayangkan, apabila kita berani menyakiti hati orang tua kita. Coba saat ini kita renungkan bagaimana perjuangan orang tua kita dari mulai di dalam kandungan. Bagaimana orang tua kita, ayah kita ketika ibu kita mengandung kita, ketika sakit ayah kita bingung, kemudian ayah kita ketakutan. Coba bayangkan oleh kita ketika kita masih bayi, malam-malam kita terbangun, buang air kecil, buang air besar. Orang tua kita walaupun orang tua kita lagi sakit, memaksakan diri bangun tengah malam, dibersihkan dulu kotorannya, tidak mengenal lelah. Bagaimana orang tua kita kepada kita? Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Maka apa? Maka berbakti kepada orang tua ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra yang kita ketahui bersama bahwasannya fala taqul lahuma jangan pernah kita mengatakan apabila kita disuruh oleh orang tua, kita diperintah oleh orang tua, jangan sampai kita berani mengatakan karena orang tua ketika merawat kita dari kecil pun tidak demikian. Hadirin jamaah Id rahimakumullah.